Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semua keluarga PPK Bimbel, baik orang tua, peserta didik, dan lain-lain. Video ini saya buat tujuan pertama yaitu untuk menyampaikan tadi permintaan maaf sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya paling dalam jika saya memiliki kesalahan dari sikap, ucapan, mohon dimaafkan. Dan saya juga mewakili para tentor-tentor PPK Bimbel juga sama meminta maaf jika dalam melayani Bapak Ibu semua, melayani adik-adik semua, peserta didik semua, ada yang masih kurang. Dan saya harap itu akan menjadi suatu cara kita lebih baik lagi dalam berkomunikasi ke depannya. Oke, itu tujuan pertama sudah. Tujuan kedua, langsung saja bahwa di saat video ini dibuat, besok adalah hari pertama mayoritas peserta didik PPK Bimbel kembali masuk ke sekolah setelah libur selama 2 minggu dalam rangka Idul Fitri. Saya ingin mempertegas lagi, saya ingin membuat orang tua lebih semangat lagi dan bisa menularkan semangat ini kepada anak-anak. Bahwa lembaran baru sudah dibuka. Kenapa saya sebut begitu? Karena bagi saya Idul Fitri itulah kembali ke suci lagi, sesuatu yang baru lagi. Dan momen ini harus dimanfaatkan bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam konteks ini saya berbicara dalam hal pendidikan karena ini bidang saya. Jadi saya ingin himbau dan ingin saya ajak orang tua untuk ayo semangat bahwa tidak bisa kita pungkiri belajar itu merupakan tugas dan hal yang harus dilakukan oleh anak-anak di usianya sekarang. Bukan berarti orang tua atau orang yang sudah lewat jenjang sekolahnya nggak belajar lagi, belajar. Namun lebih keras lagi, harus lebih disiplin lagi di usia-usia sekarang. Karena apa? Ya di usia sekarang tidak ada tanggung jawab khusus mereka. Mereka nggak dibebankan untuk bekerja. Itu yang pertama. Dan waktu mereka sangatlah banyak. Sehingga tepat sekali bahwa di usia-usia belajar sekarang, di usia-usia mereka sekarang harus diisi dengan hal-hal yang memang mendasar, bekal yang akan menjadi ilmu mereka, menjadi suatu pegangan mereka nanti di dalam hidup bermasyarakat. Nampak di layar saya tulis di situ ada kata belajar, belajar, belajar. Apa tujuan belajar, belajar, belajar tadi? Dan ingat, ini belajar yang memang betul-betul belajar. Apa maknanya belajar tadi adalah ketika dia sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Itulah maknanya belajar. Jadi semakin sering dia belajar, semakin banyak yang dia tahu. Baik dalam keilmuan dia, wawasan dia, keterampilan dia. Jadi saya buat singkatnya, belajar itu adalah ketika ada sesuatu hal yang sebelumnya tidak tahu, karena dia belajar menjadi tahu. Sehingga kalau setiap hari dia belajar, sekian jam dia belajar, pasti akan banyak wawasan, ilmu, keterampilan yang dikuasai. Tujuannya apa? Tujuannya tadi agar anak-anak ini ketika bermasyarakat nanti dia punya bekal, punya keterampilan, punya ilmu yang bisa digunakan dia untuk bermasyarakat, menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena nggak bisa kita pungkiri, saya sering mendengar curhatan para orang tua, curhatan teman-teman, saudara segala macam, ya. Menyampaikan bahwa terkadang ada anak-anak yang sudah melewati masa wajib sekolahnya, tapi ketika di masyarakat bingung mau profesi apa, pekerjaan apa. Dan saya menanggapinya adalah kembali belajar. Lebih gali lagi kemampuan apa yang dia miliki. Talenta apa yang dia punyai selama sekian tahun dia belajar. Perdalam. Cari satu hal yang memang dia bisa tekuni dan dia bisa ulet di situ. Nah, pilihan-pilihan itu hadirnya saat kapan? Saat masa sekolah tadi.
Tapi mirisnya saya perhatikan, apalagi di jenjang-jenjang yang sudah masuk remaja, SMP, itu sudah susah untuk diatur anak tersebut, apalagi dengan ada dunia teknologi gadget sekarang. Jadi saya sangat ingin mengajak para orang tua, ayo kita lebih tegas, lebih disiplin lagi ke anak-anak, bahwa belajar itu penting. Untuk siapa? Untuk kalian. Jangan sampai nanti setelah masa wajib sekolahnya, wajib belajarnya ini selesai, bingung mau jadi apa. Waktu TK dengan sangat gampang, mau jadi dokter, mau jadi ini itu, tapi ternyata dalam proses wajib belajarnya tadi tidak mengarah ke sana. Jadi saya tekankan di poin kedua, di usianya belajar harus belajar. Bagaimana aku dengan bermain, refreshing dan lain, ada waktunya. Ada waktunya. Coba Bapak Ibu timbang saja, lebih banyak waktu di dalam anak-anakku belajar apa bermain? Lebih banyak belajarnya atau bermain? Perhatikan aja itu. Jadi di video ini tujuan kedua saya adalah mengingatkan bahwa anak harus selalu kita ingatkan, belajar dan harus dilakukan itu. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk merekanya, agar mereka mampu di masyarakat nanti. Ada keterampilan yang bisa digunakan di masyarakat, dan lalu mereka bisa mandiri. Tanpa ada kehadiran orang tua, mereka bisa hidup di dunia ini, bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Karena nggak setiap saat dan kita tidak tahu sampai kapan kita orang tua bisa mendampingi mereka. Harapan kita adalah apa? Ketika kita tidak di sini lagi, tidak bisa mendampingi mereka lagi, mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan baik tanpa menjadi beban orang lain, bisa mandiri. Saya teruskan ke poin ketiga. Poin ketiga saya tulis di situ, pribadi yang merdeka. Merdeka itu apa? Bebas. Artinya ketika orang belajar, ketika orang itu belajar, peserta didik itu belajar, semuanya belajar, tentu ada tadi yang saya bilang bahwa ada hal yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Di dalam hal itu berupa apa saja? Keterampilan, wawasan, ilmu dan lain-lain. Saya tekankan di keterampilan. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, ketika anak kita mempunyai banyak keterampilan, dia bisa mengoperasikan komputer, dia bisa berbahasa asing, bersama Inggris, dia bisa pandai dalam berkomunikasi. Bayangkan, banyak sekali peluang profesi yang bisa dia lakukan. Pandai berkomunikasi, dia bisa jadi MC. Pandai dalam menggunakan komputer, wah dia bisa menjadi programmer, apalagi di zaman teknologi sekarang. Pandai dalam berhitung, wah itu lebih besar lagi peluangnya, apalagi 3 itu dikombinasikan. Karena berhitung itu menjadi suatu dasar dalam kemampuan analisa. Jadi jangan sepelekan dalam berhitung. Coba bayangkan, keterampilan itu mereka miliki semua. Menganalisa hebat, berkomunikasi hebat, apalagi bisa berkomunikasi bahasa asing ya, bahasa Inggris ya, bahasa Mandarin dan lain-lain. Dan bisa peka terhadap teknologi sekarang, komputer, laptop bisa dikuasai dia, handphone dengan perkembangan aplikasi-aplikasi yang sangat canggih sekarang. Banyak peluang profesi yang bisa dia kerjakan ketika sudah bermasyarakat nanti. Namun ruginya bagi anak-anak yang di waktu belajar dia tidak belajar, ketika dia tamat tidak ada keterampilan yang dia punyai, bingung mau ngapain. Akhirnya menyusahkan orang tua untuk mencari pekerjaan untuk dia. Maaf, jangan tersinggung atas statement saya ini, tapi inilah fakta. Dan fakta ini kalau saya ketahui dan saya nggak share ke Bapak Ibu, rasanya memendam di hati saya. Ada yang kurang. Jadi izinkan saya, mohon maaf sebelumnya untuk bisa menyampaikan ini ke Bapak Ibu semua. Saya ulang lagi statement saya yang terakhir, yang mengenai beruntunglah bagi anak-anak yang belajar dari sekarang. Karena apa? Banyak hal-hal yang dia yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Berupa apa? Keterampilan, wawasan dia. Bayangkan ketika dia tamat nanti, berproses dia di dalam kehidupan dia, semakin dewasa dia mempunyai banyak keterampilan, banyak ilmu.
pandai mengoperasikan komputer dengan teknologinya yang sangat berkembang saat ini, mampu menganalisa informasi, peka terhadap informasi yang ada, mampu berkomunikasi dengan baik. Itu adalah hal yang peluangnya sangat besar. Karena profesi zaman sekarang, Bapak Ibu jangan pernah menganggap seperti zaman dulu yang kalau ketika ditanyakan ke anak-anak mau jadi apa, dokter, itu umum. Bayangkan sekarang dengan kuku aja itu banyak profesi yang sudah bisa dibuat zaman sekarang. Ada seni untuk mewarnai kuku, zaman dulu itu tidak ada. Ada sampai hal-hal detail seperti rambut. Bayangkan dari bagian kepala itu banyak sekali yang sekarang bisa diciptakan menjadi profesi. Dan mungkin mudah-mudahan jika ada waktu akan saya share di video-video berikutnya. Oleh karena itu, dari poin tujuan kedua saya mengajak Bapak Ibu, ayo tularkan semangat ke anak-anak untuk tetap semangat belajar. Apapun pelajari. Jangan terpatok dengan hal-hal yang memang sudah wajib, entah kurikulum dan segala macam, karena itu sifatnya dinamis. Dan dinamisnya itu kita tidak tahu akan seiring sejalan dengan teknologi yang sangat cepat berkembang. Pelajari banyak hal. Belajar agar apa? Menjadi pribadi yang merdeka, mempunyai banyak keterampilan sehingga dia bebas memilih profesi yang dia mau. Akhirnya apa? Tidak adanya atau berkurangnya pengangguran. Karena bagi saya pribadi melihat problem pengangguran itu adalah bagaimana keterampilan itu yang harus dikejar oleh mereka. Cari keterampilan yang mereka memang kuasai, dalami, ulet di bidang itu. Baru nanti dikasih dorongan, harus ada mentornya sehingga menjadi pribadi yang terarah dan sampai tujuan dengan baik. Nah, ketika orang sudah bebas memiliki keterampilan, bisa bermanfaat bagi masyarakat, itulah poin utamanya. Karena belajar itu menggiring anak itu menjadi pribadi yang merdeka, memiliki banyak keterampilan, bisa memilih banyak profesi, dan ketika orang di bidang apapun dia bisa, artinya dia bisa sangat-sangat bermanfaat. Contoh, ada nama anak misalnya Randi misalnya. Randi pintar dalam berkomunikasi, Randi pintar dalam berbahasa asing, Randi pintar dalam teknologi, Randi pintar juga di dalam hal akademis. Wah, banyak sekali. Randi bisa menjadi guru, Randi bisa menjadi MC karena tadi dia pandai dalam berkomunikasi. Randi bisa menjadi programmer, Randi bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang tadi dengan profesi-profesi yang saya sebutkan tadi. Jadi Randi menjadi pribadi yang sangat merdeka, yang sangat bebas. Dan bayangkan, kalau dia bisa memaksimalkan segala kemampuan itu, banyak sekali masyarakat yang akan terbantu. Dan jadilah Randi yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena Randi memiliki banyak keterampilan. Sekarang saya ingin tutup video ini dengan ayo kita sadar, terutama kita yang dewasa sadar bahwa sekarang waktunya mereka belajar. Jika ada problem kenapa mereka tidak bisa belajar, gak apa-apa, itu konseling aja nanti dengan sharing aja dengan saya, kita berbicara berempat mata, kita share apa yang terjadi. Tapi yang jelas anak harus belajar. Kalau tidak belajar, mereka tidak mempunyai keterampilan. Tidak mempunyai keterampilan, mau jadi apa di masyarakat? Tidak bisa mandiri. Dan kita sebagai orang dewasa, mungkin kita pun tidak tenang ketika mereka sudah di umurnya yang harus bisa di masyarakat, tapi masih perlu bimbingan kita, masih perlu kita dampingi, belum mandiri. Itu akan menjadi suatu hal yang beban bagi kita. Jadi saya ajak semua orang tua, ayo kita sadar akan hal ini.
Dan mohon maaf atas kelancangan saya dalam menyatakan pandangan saya tadi. Karena balik lagi tadi, kalau saya merasa saya mengetahui akan hal ini dan ini penting bagi banyak orang, jika saya tidak sampaikan, maka itu akan menjadi hal yang mengganjal di hati saya. Nah, ketika saya berhasil menyampaikan lewat video ini, saya akan menjadi pribadi yang lega. Setidaknya Bapak Ibu pernah mendengarkan ucapan saya ini, mudah-mudahan jadi perenungan untuk menggiring anak kita lebih baik ke depan, sukses di masanya nanti. Sekian video ini, mudah-mudahan ada hal yang bisa Bapak Ibu tangkap, ambil ilmunya. Ada hal yang menjadi bahan perenungan kita. Karena sebaik-baiknya pribadi yang bisa membuat orang lebih baik itu, mudah-mudahan baik itu anak kita, orang lain, tetangga, saudara kita, itu pribadi yang sukses bagi saya. Karena semakin orang bermanfaat bagi orang lain, semakin luas manfaatnya, semakin sukseslah orang itu. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Sekian videonya, terima kasih. Nanti video ini akan saya share, saya buka di YouTube publik agar bisa dilihat banyak orang. Dan saya akan share ke WA pribadi Bapak Ibu. Dan saya akan memberi beberapa pilihan opsi menanggapi. Ada nomor 1, 2, 3, 4 dan sekian. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja. Tekan angka 1 jika lihat pilihannya apa. Tekan angka tersebut, kirim ke WA tadi. Nanti saya akan coba merespon sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Semoga kita menjadi pribadi yang bermanfaat di masyarakat. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya.